Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Ardiani. Saya dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem syaraf. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Nurse Isnaniar Eskep MKep. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian sistem syaraf yaitu adalah sistem organ yang terdiri dari serabut-serabut syaraf. Serabut syarafnya ini dia tersusun atas sel-sel syaraf yang saling berkesinambungan. Komponen-komponen pembentuk sistem syaraf ialah sel syaraf. Nah, gerakan tubuh kita merupakan hasil dari pengantaran impuls oleh saraf yang menimbulkan tanggapan dan kemudian disampaikan oleh saraf motorik ke dalam bentuk gerakan. Nah, secara ringkasnya, fungsi dari sistem syaraf itu dia menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Jadi, konsepnya adalah sistem syaraf itu terbagi menjadi dua bagian besar, yakni sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, yang kedua-duanya memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Nah, kalau sistem syaraf pusat itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kalau sistem syaraf tepi terdiri atas sistem somatik dan otonom. Nah, sistem otonom ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Pada sistem syaraf pusat, berperan dalam mengendalikan seluruh peraturan dan pengolahan rangsangan. Sistem dan jaringan syaraf pusat itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada otak, yang kedua itu ada sumsum tulang belakang yang mempunyai tugasnya tersendiri. Nah, otak itu sebagai pengendali utama dari tubuh, termasuk di dalamnya proses yang disadari maupun yang tidak disadari, dan juga sebagai tempat penyimpanan informasi. Bagian-bagian dari otak yang pertama, ada otak besar, yaitu otak yang paling utama dan dibagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi fungsi dari otak besar adalah sebagai pengatur suhu dan gerakan. Next, yang kedua ada otak kecil. Nah, otak kecil ini berada di bagian bawah otak besar, atau yang lebih tepatnya di bawah lobus occipital, ya, yang berfungsi sebagai mengatur keseimbangan tubuh, mengatur gerakan motorik halus, dan juga postur tubuh. Nah, kemudian ada batang otak yang terletak di depan otak kecil, yang berfungsi menghubungkan otak besar dengan susunan sistem syaraf di sumsum tulang belakang. Yang keempat ada otak tengah yang berfungsi sebagai pendengaran, sensasi wajah, dan juga arah gerakan mata. Kalau sumsum tulang belakang ini dia berperan dalam pertukaran sinyal atau informasi antara tubuh dan otak. Gambaran terhubungnya otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi utama syaraf tepi adalah menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke berbagai organ seperti tangan, jari-jari, kulit, dan juga kaki. Jadi, setiap syaraf itu terhubung pada area tertentu dari batang tubuh ke bagian tubuh lainnya. Sistem syaraf somatik ini berfungsi membawa informasi pada saraf sensorik dan motorik ke dan dari sistem syaraf pusat. Saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari, sehingga dengan sadar akan mempengaruhi respon tubuh kita, seperti menggerakkan tangan, kaki, dan sebagainya. Contoh sederhana dari sistem syaraf somatik. Nah, jadi apabila kita memegang termos yang panas, anggaplah ini termos yang panas ya teman-teman. Nah, maka akan ada dua sistem syaraf yang akan bekerja. Yang pertama, sistem syaraf sensorik.
Nah, sistem syaraf sensorik ini akan memberi informasi kepada otak bahwasannya termos ini adanya sensasi yang panas. Nah, saraf yang kedua itu ada saraf motorik. Nah, saraf motorik ini akan memberikan informasi dari otak ke tangan bahwasannya tangan ini harus menghindar dari termos yang panas ini dengan cara menjauhi atau menarik tangan dari termos ini. Jadi kurang lebih prosesnya 1 menit. Nah, sebaliknya, kalau sistem syaraf otonom ini dia mengontrol semua aktivitas yang kita lakukan secara tidak sadar. Nah, jadi sistem ini nih mengatur segala aktivitas secara terus-menerus. Contohnya kita bernapas. Terus adanya detakan jantung. Kemudian proses metabolisme. Sistem simpatik, dia ini mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi sebagai respon dari ancaman. Sistem parasimpatik membantu menjaga fungsi tubuh agar kembali normal setelah terjadinya ancaman. Baiklah, telah selesainya penjelasan materi mengenai sistem saraf oleh saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.